Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Til Gunawan Til Gendewawati sama Sil Pringsil itu mempunyai musuh, bukan musuh ya, tetapi orang yang jahil di lingkungan mereka berada dalam imajinasi dan halusinasi spiritual eyang. Ya, orang itu selalu mengganggu dengan grupnya, teman-temannya, mengganggu Til Kumandel sama Sil Pringsil. Eyang mendengar bahwa namanya itu Ngajeng Karakno, ya. Ngajeng Karakno. Ya mungkin dia naksir sama Til Kumandel Gendewawati karena hidungnya yang mancung, ya, ala-ala orang barat. Dan Til Kumandel meminta ilmu kepada Eyang, dan Eyang bilang, Til Kumandel Gendewawati, cucunya Eyang, sebenarnya gak perlu minta ilmu apapun kepada Eyangmu ini. Kenapa? Kamu mempunyai idola seorang sang ksatrio. Yang kamu lakukan adalah bangunkan kesadaranmu. Karena dulu Eyang buyutnya Eyang buyut lagi, Eyangnya buyut Eyang ini selalu kalah dalam perang, selalu kalah. Makanya yang dipajang di rumah Eyang itu bukan foto yang buyutmu, tetapi musuhnya, ya. Musuhnya yang hidungnya mancung ala-ala orang barat dan sedikit banyak brewokan kayak Eyang ini. Nah, jadi buat Til Kumandel, kalau kamu ke tempat Eyang jangan kamu puja-puja, menurunkan martabatmu. Salah kamu. Itu Eyang selalu pajang di situ tuh supaya menjadi pengingat bahwa itu. Jadi untuk menghadapi orang yang selalu jahil kepadamu, Ngajeng Karakno, ya. Karena katanya Til Kumandel itu karena ototnya besar, ya, karena anak itu badannya besar, kenceng, makanya pada banyak orang memanggil namanya Ngajeng Karakno. Nah, si Ngajeng Karakno ini banyak menghasut, sehingga untuk membenci Til Kumandel Gendewawati, cucunya Eyang. Nah, kenapa Eyang selalu menasihati untuk membangkitkan kesadaran spiritual? Sebenarnya DNA-mu itu DNA-nya Eyang, dimana tinggal kamu itu sebenarnya sadar saja, aku ini bukan orang tolol. Tidak mudah aku merendahkan martabatku hanya untuk menghargai, menghormati si otot kawat Ngajeng Karakno itu tadi, dan diinjak-injak martabatku. Karena dengan diinjak-injak martabatku, aku meninggikan derajatnya, semakin ditakuti. Nah, setelah sadar itu, maka gak perlu ilmu apa-apa. Ketika sadar, kamu bisa ngamuk. Ketika ngamuk, jangan salah, cucunya Eyang ini ketika ngamuk kekuatannya itu 1000 kali lipat kekuatan Kudanil. Kudanil gak ada apa-apanya. 1000 kalinya Kudanil dan 100 juta kalinya macan.
habis itu si siapa namanya yang ototnya besar itu. Nah, leluhur eyang buyutnya eyang dan eyang buyut-buyutnya lagi selalu salah tafsir dulu ketipunya ya. Pendekarnya itu ala-ala Superman yang hidungnya mancung, nah, itu pendekar. Terus badannya gede, keker, seperti karakternya musuhnya Del Kumandel Gentewawati. Tetapi lihatlah cincin-cincin yang ditemukan oleh eyang sebagai warisan dari kakek buyutnya eyang itu kecil-kecil jari jemarinya, bukan yang gede-gede, bukan yang berotot, tetapi karena mereka sadar. Lalu kenapa bisa kalah eyang, tanya Del Kumandel Gentewawati dengan leluhurnya si berotot Karakno itu tadi. Ya karena Karakno itu licik. Karakno kan tipe yang licik, menghasut. Banyak teman-temannya dihasut sehingga menyerang Del Kumandel Gentewawati. Nah, bangkitkan aja spiritualmu, kesadaranmu, sehingga welingnya eyang kepada kamu Del Kumandel Gentewawati, ketololan yang ada di sini itu hilang. Ketika itu hilang, ilmumu akan balik semua. Udah nggak usah pakai jimat apapun, jimat ini, jimat itu, jimat kalong, wewe, blondang, cendol ya, cendol metongol atau apapun. Gak usah pakai neko-neko macam-macam, ilmu macam-macam. Ketika engkau sadar ilmunya, semuanya akan kembali ya, itu saja welingnya enak. Gak ada pencerahan khusus untuk model Kumandel hari ini. Hanya yang merasa sedih ketika engkau tidak mampu mengalahkan yang namanya Karakno, hidung mancung. Bahkan eyang-eyangnya yang zaman dulu, eyangnya Karakno itu eyang kenal ya, hampir brewok-brewok seperti eyang ya. Malulah pada dirimu Del Kumandel Gentewawati. Rahayu dari Timur Bengawan.